Kami menemukannya sudah meninggal. Apa? Dia sudah meninggal? Kalian menemukannya di mana? Joy Nath berada di posisi sulit setelah putri balita mantan pacarnya ditemukan berlumuran darah kering. Detektif mengatakan mereka menemukan Maria Camila Garcia Molina tewas ditusuk di mobilnya. Saya akan menampilkan wawancara polisi Joy Chandra Nath dan pernyataannya ke detektif soal hari kematian Camila. Selamat datang di Law and Crime, saya Angelette Levy. Maria Camila Garcia Molina sangat dicintai keluarga, teman, dan putrinya yang berusia 3 tahun, yang hidupnya kini berubah selamanya. Dia dikenal dengan nama Camila, dan dia memiliki mantan pacar yang pernah dia tuduh menguntitnya. Joy Chandra Nath pernah dikenai perintah perlindungan yang kini sudah kedaluarsa. Ia lalu didakwa membunuh Camila. Pada 26 April 2025, petugas Miami-Dade County menanggapi laporan setelah putri Camila yang berusia 3 tahun ditemukan berkeliaran dengan tubuh penuh darah kering. Petugas berbicara dengan tetangga. Dia tetap di sana selama proses, bertanya ke semua orang di setiap rumah, siapa anak ini? Yang akan kami lakukan adalah, kami akan mencatat jika ada tetangga yang memiliki informasi apapun yang penting. Dan kami akan mencatat setiap rumah yang memiliki kamera, dan kami akan menyerahkannya kepada siapapun yang sedang menyelidiki ini. Jadi kalau Anda melihat sesuatu, Saya punya di sini. Kamu tak bisa lihat banyak, hanya ada mobil yang muncul. Dia keluar dan bertanya pada pria itu, tahu siapa cewek ini? Dia bilang, tidak. Lalu dia bertanya padaku. Dan dia bersama seorang wanita yang ada di sini, yang sedang berjalan bersama cucunya. Iya. Atau seperti mereka mungkin akan ingin melihat mobil-mobil yang lewat di daerah itu, atau sesuatu sebelum itu. Kamu tahu maksudku? Iya. Tapi kamu nggak perlu khawatir soal itu sekarang. Mereka akan... Tapi ya, itu karena ya pada saat itu, insiden itu sudah terjadi. Kamu tahu, si gadis itu sudah ada di sini. Kamu ngerti maksudku? Jadi mereka nggak mau lihat ada mobil sebelum itu. Sip bro, kita tinggal lewat sana. Saya hargai itu bro. Terima kasih. Afidavit alasan yang cukup menyebutkan penyelidikan mengungkapkan bahwa korban pergi dari rumah bersama putrinya yang masih di bawah umur sekitar pukul 12.30 siang. Selanjutnya, sekitar pukul 14.38, putri korban ditemukan ditinggalkan di sekitar lingkungan rumah ibu korban yang sangat tidak biasa. Putri korban terdapat darah di tubuhnya namun tidak mengalami trauma. Putri korban mengatakan kepada detektif unit korban rentan kantor Sheriff Miami-Dade bahwa ibunya bersama Joy dipukul di kepala dan kini sedang tidur. Detektif membawa Joy Nath untuk diperiksa. Jika Anda bicara dengan saya, segala ucapan bisa jadi bukti di pengadilan. Apakah Anda paham hak ini? Jika Anda ingin pengacara hadir saat ini atau kapanpun nanti selama pemeriksaan, Anda berhak untuk memiliki pengacara yang hadir. Anda mengerti hak itu kan? Ya. Jika Anda tak mampu membayar pengacara, pengacara akan disediakan gratis jika Anda mau. Apakah Anda mengerti? Ya. Dengan mengetahui hak-hak ini, apakah Anda bersedia menjawab pertanyaan saya tanpa kehadiran pengacara? Kami diizinkan untuk berada di sana. Pernyataan ini saya tanda tangani atas kehendak sendiri, tanpa ancaman atau janji apapun. Hari ini 27 April 2025. Sekarang pukul 2.30 pagi. Apa kabar? Kamu memanggilnya Camila. Ya, oke. Lalu bagaimana kamu mengenal Camila? Sudah hampir seperti dia jadi pacarku. Aku pernah pacaran dengannya selama hampir 8 bulan sejak bertemu di Februari 2024. Lalu kami berpisah sekitar 1,5 bulan dan kami balikan lagi. Oke, kapan kalian berpisah? Sebentar, itu 16 Januari kami berpisah. Alasannya karena jelas,
Saya tidak menjadi pacar yang baik. Misalnya saya malah meladeni orang lain dan sebagainya. Dan juga dia masih di rumah ayah saya. Saya juga tidak bersih dan setia. Dia juga sedang dekat dengan orang lain. Jadi itu juga yang kami temukan. Lalu kami bilang ke dia, oke, mungkin kita harus istirahat dulu karena saya tidak baik-baik saja. Saya juga tidak setia. Jadi ya sudah. Lalu setelah 1,5 bulan, dia mengirim permintaan lagi ke saya di Instagram. Dia memang meninggalkan saya. Lalu saya tanya, "Hei, ada apa denganmu? Kamu mengirimkan pertanyaan ke saya." Dia bilang, "Oh, aku kangen kamu." Saya juga bilang, "Ya, saya juga kangen kamu." Lalu kami mulai berbicara lagi. Itu saja. Oke, sudah berapa lama kalian bersama? Sejak setelah Februari, aku rasa hampir minggu terakhir Februari atau semacamnya. Ya, minggu terakhir Februari atau sekitar itu, aku tidak terlalu ingat. Tapi itu sekitar bulan Februari. Setelah hari Valentine, sepertinya sekitar seminggu setelah Valentine. Kalian memang belum menikah kan? Tidak. Aku pacarnya. Ya. Lalu putrinya, putrimu, dan semua rekan satu timnya. Iya, setiap kali dia selalu bersama putrinya. Jadi setiap kali kami pergi, kami selalu bersama, putrinya juga ikut. Terkadang jika ibunya atau keluarga lain menjaga putrinya, kami melakukan hal serupa. Putrinya mengenalmu dengan satu nama. Joy, iya. Joy mengonfirmasi putri Camilla mengenalnya dan memanggil Joy. Namun ada peringatan besar, Joy dan Camilla sudah putus dan Camilla tak ingin Joy di dekatnya. Pertanyaan cepat, ada perintah larangan mendekat yang akan dia ajukan terhadapmu di pengadilan. Perintah larangan mendekat? Iya, semacam perintah untuk menjauh. Jadi yang terjadi adalah saat aku bersamanya, maksudku kami berpisah. Seperti aku merindukannya. Jadi aku mencoba, kau tahu, sebagai seorang pria, mencoba untuk kembali bersamanya. Kadang aku ke tempat kerjanya dan bilang, bisa bicara saat istirahat? Karena aku tahu jadwal istirahatnya. Atau dia bekerja di Target yang di jalan ADH. Di jalan 80. ADH 882 atau 152. Bukan 152. Menurutku itu cuma ADHD di Candle Rush. Ya, itu agak seperti ya. Itu benar-benar bagus. 137 ADH tidak. Cukup sebut Harmux Boulevard atau lainnya. Ya, baiklah. Kadang aku pergi, lalu mengirim pesan ke dia bilang, "Hei, aku memikirkanmu. Mau makanan?" Aku bisa bawakan dia makanan saja. Lalu suatu kali aku pergi ke Target, dan karena aku memang membelikan dia sesuatu untuk hari Valentine, lalu dia bilang ke aku, "Kamu tahu, dia mau fokus pada dirinya sendiri dan tidak mau bicara dengan siapapun." Lalu aku pergi ke Target dan hari itu dia sedang libur. Itu sebabnya aku pergi ke Target. Jadi kamu tahu, supaya kami tidak berinteraksi satu sama lain. Itu hari Senin. Ternyata dia juga di sana karena ibunya bekerja di sana. Aku harus mengembalikan barang yang kubeli untuknya. Jadi aku melihat dia di sana. Dia sedang menuju ke temannya. Aku bilang, "Oh, kamu mau kemana?" Dia bilang, "Enggak, aku cuma mau ambil sesuatu." Aku bilang, "Oh, oke. Ya sudah, semoga kalian baik-baik saja." Lalu aku pergi untuk mengembalikan barang dan sebagainya. Jadi hal-hal yang dia lihat itu, dia pikir aku sedang mengikutinya. Makanya dia mengajukan perintah larangan mendekat. Dia bahkan berbohong di perintah larangan mendekat itu dengan mengatakan bahwa aku dan Joy disebut putus November 2024. Padahal itu bohong. Aku punya pesan, foto, dan bukti kami bertahun-tahun bersama. Jadi ya, lalu aku sebenarnya mau membawanya ke pengadilan untuk menunjukkan bukti itu. Tapi dia tidak pernah datang. Dan ketika kami balikan lagi, aku tanya, "Kenapa kamu gak pernah datang?" Dia cuma bilang, "Oh, aku gak perlu datang." Karena dia memang gak pernah datang. Itulah yang mereka lakukan. Joy menjelaskan keluarganya belum pernah bertemu Camilla karena perbedaan budaya, sebab dia orang India dan dia orang Hispanik. Lalu para detektif menanyakan tentang luka yang mereka lihat di wajah Joy. Tidak, pertanyaannya kurang tepat ya. Saya hanya seperti ini tadi, jadi begitu. Tidak, tapi kamu tidak ada di sini seperti di GMS-mu. TV saya, ya, karena Saya tidak tahu apakah saya belum tidur dan ada goresan di bagian tanganmu yang kamu pegang. Oh, setidaknya aku mengelupas kukuku. Aku mengelupas kulitku. Aku akan melakukannya di lenganmu atau semacam itu.
Haruskah aku melakukannya? Tadi, seperti yang kau lihat, aku harus pergi. Dan aku akan mengarahkannya ke lehermu dan sisi tubuhmu. Aku menggambarkannya sangat parah dan seperti di sini ada memar dan berkeringat. Lalu di sini sepertinya kamu tidak punya warna hijau atau apapun. Karena aku hanya... Dia membantingku ke tanah dan mendorong wajahku saat mencoba menahanku. Dan aku seperti ini. Itu yang menahanku. Aku juga latihan fisik di gym, seperti penghuni lain. Jadi bisa karena itu. Oke. Kapan terakhir kali kamu di sini? Kemarin dan juga pagi ini. Lalu kami sempat bertemu sebentar. Dan kemudian dia pergi ke Walmart. Sekarang jam berapa kamu tadi? Sekitar jam 10 atau berapa gitu. Sekitar jam 10-an. Maksudku, enggak. Dia keluar rumah sekitar jam 11. Enggak, maksudnya sekitar jam 11-an. Awal-awal jam 11-an. Sekitar jam 11, keluar dari rumah yang mana? Maksudnya rumah dia, aku nggak tahu. Kita cuma ambil makanan di sana. Kalian ketemuan atau dia ke tempatmu? Enggak, kita cuma ketemuan aja. Kita cuma ketemuan di Katabana, dekat Pulau Zoom. Jadi aku nggak akan 152 dan seterusnya. Ya, dan 152, 137. Aku bilang ke dia, aku juga harus kerja jam 4. Aku nggak punya waktu karena harus ke pusat kota untuk pekerjaan baru. Kami hanya beli yang cepat. Lalu dia juga beli popok dan pisu basah untuk putrinya. Untuk putrinya, lalu aku bilang, oke, silakan pergi. Setelah itu, aku langsung pulang ke rumah. Lalu kapan kamu tahu kalau dia hilang? Saat saudaranya menelponku. Apa yang dikatakan padamu? Jadi mereka bilang, mereka baru saja menemukan jalan. Aku bertanya apa yang terjadi. Terus menelpon dia, tapi dia hilang. Aku juga mencoba mengirim pesan ke Nami. Kamu di mana? FaceTime tidak dijawab, lokasi juga dimatikan, padahal kami saling berbagi. Dan ya, aku menelpon dia lagi saat berangkat kerja. Ada kabar? Dia bilang tidak. Polisi sudah ditelepon, aku baik-baik saja. Mereka cari mobilnya. Itu yang dia bilang padaku. Setelahnya, aku menelpon dia lagi di kantor, tapi tidak diangkat. Lalu jam berapa kalian pergi ke Casablanca? Itu sekitar kami tidak masuk ke dalam Casablanca. Kami bertemu di tempat parkir. Kami bertemu di parkiran, hanya beli Starbucks, karena jika duduk di Casablanca, mereka tidak selesai tepat waktu. Dia juga harus pergi dan kerja jam 4. Karena itu, dia juga harus pergi dari rumah lebih awal, karena dia harus mengantar putrinya ke rumah ibunya, yang memang dia lakukan hampir setiap hari. Kami hanya membeli kopi di drive-thru karena cepat. Setelah itu, saya pergi untuk bersiap-siap untuk dia. Dia harus pergi ke Walmart yang sebenarnya membuang-buang waktu lagi untuknya. Lalu dia harus pulang untuk ganti baju dan segala macam, lalu pergi kerja. Biasanya kalian ke Starbucks yang mana? Itu yang di London Square. Yang di London Square? Ya. Para detektif mengunci keterangan Joy dan bertanya apakah mereka naik mobil terpisah, padahal mereka sudah tahu Camilla meninggal. Ia ditemukan di belakang mobil dengan luka tusukan di samping kursi anak perempuannya. Setelah itu, kalian naik mobil yang sama atau terpisah? Jadi dia pergi ke mobilnya dan aku berada di tempat parkir. Jadi, apa kalian pernah satu mobil? Ya, setelah itu tidak, dia datang ke mobilku. Setelah dia ke mobilku karena butuh bensin, dia bilang lampu bensinnya menyala. Mereka bilang tak apa, jangan nyalakan AC agar bensinmu hemat. Jadi kami ke mobilku, makan sebentar, minum, dan putrinya di kursi belakang. Lalu kami ngobrol dan sebagainya, kami makan makanannya, dan itu saja. Oke, waktu kalian pergi ke tempat kerja masing-masing? Iya. Lalu, tadi malam kalian nongkrong di mana? Jadi, tadi malam setelah aku pulang kerja lebih awal, dia bilang dia ada di Dolphin Mall. Jadi aku tanya, kamu sama siapa atau gimana? Dia bilang dia sama ayah tirinya. Aku bilang oke. Dia sama ayah tirinya. Setelah itu, aku bilang akan pulang 30 menit lagi. Dia bilang setelah selesai, datang ke Dolphin Mall. Aku tanya, ayah tirimu nunggu kamu?
kamu sama siapa? Sebastian, temannya ayah tiri. Aku bilang, oke, keren. Jadi setelah aku selesai, aku pergi ke Dolphin Mall. Dan setelah sampai di Dolphin Mall, aku di sana sebentar. Kami keluar dan kemudian kami di dalam mobil ngobrol. Kakaknya menelpon lewat FaceTime, bertanya beberapa hal. Lalu kami bicara soal bahasa. Mereka sudah beli tiket, kami juga harus beli. Setelah itu aku pulang. Dia pulang ke rumah. Masalah hubungan apa yang pernah kalian alami dulu? Itu satu-satunya hal yang membuatku jadi orang buruk, bahkan aku sendiri tidak suka. Tidak ada siapa-siapa di pihaknya. Tidak ada pria lain. Tidak ada yang aneh-aneh. Maksudku, hanya aku yang berbicara dengan cewek lain. Dan karena aku melakukan itu, dia jadi meladeni cowok lain. Itu saja. Sebenarnya tidak terlalu gila karena aku yang salah dan tidak setia. Itulah alasan kami berpisah di awal. Dan sekarang saat kalian bersama lagi, apakah dia masih berbicara dengan orang lain? Itu saya tidak tahu karena saya sudah setia. Dan dia bilang kalau dia juga berkelakuan baik dan saya tidak melihat apa-apa dari pihak dia. Dan tidak ada orang yang akan setiap hari bertanya, "Hei, kamu lagi ngobrol sama orang lain gak? Hei, kamu lagi ngobrol sama orang lain gak?" Nggak ada yang kayak gitu. Tindakannya dia juga baik, jadi saya nggak punya alasan buat curiga. Jadi kamu tahu dia ada di mana? Saya tidak tahu, makanya saya juga mencari dan sudah berkali-kali menelpon dia. Makanya saya nggak tahu. Lalu saat kamu kembali ke rumah itu, kenapa? Apa aku pergi ke sana, ke arah rumahnya? Aku ingin tahu apakah keluarganya atau saudaranya ada di rumah untuk bicara, karena saudaranya belum membalas. Benar. Apa alasan kamu masuk ke sana dan mematikan lampu? Jadi aku tidak pernah masuk ke kompleks itu karena saat kami berpisah, pamannya tidak suka aku datang ke sana. Dia belum memberitahu pamannya bahwa dia bicara lagi denganku sejak Februari. Jadi karena aku belum datang dan aku juga hanya bicara lewat telepon, aku pikir aku harus memperbaikinya. Karena biasanya kalau aku datang langsung, aku bisa memperbaikinya. Jadi aku memperbaikinya dan kemudian aku berpikir, aduh sial. Jadi aku harus melakukannya. Aku mau putar balik karena aku nggak tahu jalan ke arah lain. Jadi aku harus putar balik. Saat aku putar balik, tanpa sengaja lampu aku matikan dan langsung nyalakan lagi. Saat itu polisi datang menghampiri. Jadi lampu depannya menyala saat polisi datang. Para detektif mengetahui bahwa Camilla berada di Dolphin Mall bersama pria dekatnya. Lalu terjadi konfrontasi saat Joy datang. Sekarang saatnya para detektif meningkatkan tekanan pada Joy. Pertanyaan cepat. Jika kami menemukan Camilla, lalu Itu. luka, goresan, dan semua yang ada padamu, apa DNA atau kulitmu akan ada di tangannya? Itu gila. Maksudmu apa? Tidak akan begitu. Lalu bagaimana dengan ponselmu? Apa kamu bepergian dengan ponselnya? Ponselnya? Saya ke rumah untuk mengembalikan karena dia bilang pegang ponsel dan dompet saya, nanti saya ambil. Makanya saya pegang. Itu sebabnya saya ke Windows dan mengembalikan barang-barang ini. Jadi dompetnya ada di bandara? Iya. Iya, karena dompet itu yang aku kasih ke dia dari Michael Forrest. Maksudku dari coach. Jadi itu yang aku datangi untuk dikembalikan. Kalau kakaknya di rumah, aku bilang, "Hei, dia membiarkan aku memegangnya." Aku juga nggak tahu kenapa. Dia nggak bilang alasan atau kemana pergi. Dan itulah kenapa aku mau mengembalikannya. Kalau dia mau ke Walmart, beli tas dan perlengkapan untuk putrinya, Apa yang akan dia lakukan di akhir pekan pertamanya? Aku nggak tahu. Itu yang dia bilang ke aku. Para detektif lalu mengkonfrontasi Joy Nath soal kematian Camilla. baiklah, aku akan jujur padamu. Kami menemukan dia sudah meninggal. Apa? Dia sudah meninggal? Ya. Di mana kalian menemukannya sudah meninggal? Saya tanya, di mana kalian temukan dia meninggal? Di mana kamu meninggalkan mobilnya? Mungkin aku yang meninggalkan mobilnya. Pergi kemana? Itu luar biasa. Kita bisa berputar-putar selama ini
atau kita bisa langsung saja. Maksudku, aku mengatakan yang sebenarnya padamu, dan itu saja yang bisa aku tawarkan. Aku juga punya pengacara. Aku juga bisa. Pengacaraku bisa bicara untukku. Tapi apa yang kau katakan itu salah. Aku rasa kita tidak terlalu baik. Ya, kamu punya sesuatu. Penegak hukum hanya cari petunjuk. Kamu harus pergi banyak bukti fisik. Bukti fisik apa? Semua sudah kami jelaskan. Kamu tidak akan punya bekas cakaran di sini. Saya tidak mengalami itu. Kadang-kadang saya memang mengalaminya. Seperti kadang-kadang saya bangun dengan bekas cakaran di tubuh saya dan semacamnya. Dan aku sudah memberitahumu itu. Tidak ada yang bangun dengan bekas cakaran. Lihat kamera dan bekas cakaran di sana. Tidak. Aku hanya bilang ini terjadi begitu saja. Satu di kakiku, satu di sini. Aku juga ikut gulat. Apa aku bilang kerja? Kadang aku ikut UFC di Kim. Karena kamu pergi ke UFC, ya. Aku pergi pakai keanggotaan temanku. Keanggotaan temanmu? Iya. Juga di Paradise 2 minggu lalu. Di Paradise 2 minggu yang lalu. Bukan, UFC dan Paradise adalah gym tempat saya latihan. Dan kami meninggalkan bos di rumah dan barang-barang di sana. Kita tahu semua goresan itu dan segalanya. Jelas, kamu pasti terlibat pertengkaran fisik. Tidak. Tidak, aku tidak pernah bertengkar fisik dengannya sama sekali. Tapi DNA-mu akan ada di bawah kukunya. Kamu bisa lakukan tes DNA itu. Kalian bisa tes DNA. Kalau terjadi ya sudah. Tapi itu yang Bapak maksud menyenangkan. Oke. Seperti yang saya bilang, kamu hanya punya satu kesempatan untuk buktikan kamu bukan monster di depan kami. Apapun yang terjadi antara kamu dan dia, termasuk kemarahan atau lainnya. Tidak ada kemarahan. Dengarku, biarkan aku bicara sebentar. Apapun yang terjadi antara kalian, ya, apapun yang membuatmu melakukan itu di mobil, pada akhirnya kamu melakukannya di depan anak 3 tahun yang mengenalmu. Kamu. Ya, kamu tahu, kamulah melakukannya di depan anak 3 tahun yang mengenalmu, Pak. Dan kamu menurunkannya di tengah jalan dekat rumah nenekku. Dialah yang memberitahuku bahwa seseorang menemukan dia di sana. Mereka menemukannya di sana dan kamu bilang itu aku. Ya, jadi kamu yang menurunkannya. Ya. Setelah kamu menurunkannya, apa maksudmu aku? Mungkin mereka bilang pacarnya yang melakukan itu, semua hal itu. Mungkin itu yang mereka katakan. Bukan seperti itu. Kamu bilang dia tidak pernah dekat rumahmu atau datang sama sekali. Tapi kami punya bukti dia pergi ke dekat rumahmu. JNF kemudian memaparkan buktinya. Jadi, Di mana ponselnya? sudah kubilang, aku harus mengembalikan barang itu. Di mana? Kalian tidak periksa mobilku? Tidak, kami tidak akan menggeledahannya. Kami membuat surat perintah untukmu. Maksudku, ya, itu sebabnya aku pergi untuk mengembalikannya. Dompet itu, semuanya. Dia bilang padaku untuk menyimpannya dan mengembalikannya. Ponselnya ada di ponselmu. Aku tidak membuka ponselnya. Jadi mungkin memang begitu. Mungkin dia yang menaruhnya di sana. Jadi sidik jarimu ada di ponselnya. Benar, mungkin karena aku menyentuhnya. Bahkan kemarin sempat menyentuh ponselnya di Dolphin. Di Dolphin, dia menunjukkan sesuatu padaku di TikTok saat kami menonton bersama. Hanya YouTube. Hah? Iya, gitu. Aku, dia, dan ya, putrinya. Setelah kami pergi dari Dave and Buster's, Dan kalian bilang apa? Jadi dia bilang ke saya, seperti yang saya katakan, saat saya sedang bekerja, dia bilang ke saya bahwa dia akan pergi ke sana bersama Manny, yang merupakan ayah tirinya. Manny dan Sebastian. Saya tanya, kamu benar-benar di sana bersama mereka? Dia jawab, iya. Saya bilang, saya selesai kerja jam segini. Dan dia bilang, saya bisa datang. Saya tanya, di mana Manny dan ayah tirimu? Dia jawab, mereka sudah pergi. Oke, keren. Kami main ponsel sambil ngobrol soal TikTok dan lainnya. Saya sedang memeluk dia. Dia juga menonton TikTok saya atau beberapa video YouTube acara yang saya suka. Setelah itu, kami pulang. Pacar barunya di luar mobil atau di situ? Apa? Pacar barunya. Kami bilang ke pacar barunya kalau kamu muncul waktu itu. Tidak.
Dia yang memintaku datang, itu yang membuatku maju, lalu aku menemukan pacarnya. Itulah kenapa, maksudku, bahkan bukan soal pacarnya. Aku bilang, "Hey, siapa orang ini?" Dan dia bilang padaku, itu temannya yang dia temui di Dave and Buster's. Jadi aku rasa itu bukan pacar barunya. Aku bahkan tidak tahu namanya. Aku tanya, "Hey, kamu siapa?" Dia jawab, "Nggak tahu, tanya saja sama dia." Lalu menunggu dan masuk ke dalam. Aku tanya, "Siapa cowok ini?" Dia jawab, "Itu temennya yang dulu nggak ke Sunset karena sekolah di Sunset High School." Aku tanya, "Kalian sering ngobrol?" Dia jawab, "Enggak, cuma teman." Dia bersama cowok lain juga. Katanya mereka sekolah di Sunset dan hanya main di Dave and Buster's bareng anak-anak. Aku bilang oke dan kehilangan mobil ini. Lalu berkata, "Bilang saja yang sebenarnya." Itu teman atau siapa gitu? Dan dia bilang, "Enggak, itu teman." Aku bilang, "Oke, sip." Lalu kami ganti topik pembicaraan dan dia mulai cerita tentang hal lain. Kamu merasa pintar, tapi banyak celah yang kamu buat. Gak ada ibu tunggal yang bakal ninggalin HP-nya sama dia, dompetnya, uangnya, dan semuanya buat pergi ke Walmart atau kemanapun. Makanya dia bilang ke aku kalau dia nggak pengganggu, kamu nggak bakal tinggal di sini, dan bohong ke aku soal itu. Bukan soal apa yang aku pikirkan, tapi semua yang sudah terjadi. Kamu benar-benar pikir itu sudah selesai? Kamu kira ada video tentang aku, seperti aku melakukan pembunuhan atau semacamnya? Itu yang kamu punya, video tentang pembunuhan? Itu yang kamu katakan. Semua bukti mengarah ke kamu, bro. Bagaimana bisa? Semua bukti mengarah ke aku. Hanya karena semua yang kamu katakan itu bohong. Tentang sekarang. Aku tahu, tapi kamu pikir aku bohong karena pekerjaanmu. Padahal aku jujur, aku tahu. Buktinya menunjukkan kamu berbohong. Ya, kami tunjukkan bukti, kamu langsung membahas cerita itu. Aku tidak tahu, aku tidak begitu. Oh, teleponnya. Ya, aku yang mengambil telepon itu. Tidak, dia mau ke Walmart seperti yang kamu bilang. Kami berpisah saat itu. Dia ke Walmart beli popok. Itu yang dia katakan. Atau kamu bilang kalau kamu sudah sarapan atau apalah. Aku bersama Savana. Lalu aku bilang, oke, baiklah. Aku tidak bilang aku tidak mati. Kita bertemu. Kita bertemu di tempat parkir. Kita selalu bertemu di parkiran untuk membahas ini karena dia tak pernah ke rumahku. Aku bilang, oke, ayo ketemuan di sini karena ini dekat rumahmu. Kadang setelah dia pulang kerja jam 4.30 kami beli McDonald's dan tetap di parkiran. Aku pergi ke jalanku, dia ke jalannya karena dekat rumah dan aku tak mau dia terlalu jauh. Akhirnya, Joy Knapp menyewa pengacara. Saya butuh pengacara. Maaf, saya sudah bilang. Saya sudah punya pengacara. Jadi kamu mau pengacara? Jadi aku butuh telepon. Kamu punya pengacara atau butuh? Ini, tidak, aku. Aku sudah punya pengacara. Oke. Jadi dia bisa mengerjakan kasus aku. Baik, tidak masalah. Hari ini kamu didakwa pembunuhan tingkat 2. Jaksa negara bagian kini mencoba memutuskan apakah ini kasus tingkat pertama. Tingkat pertama, apakah itu bisa dihukum mati? Dan tingkat 2. Tingkat 2, hukuman seumur hidup. Aku nggak bisa bicara soal kasus ini, tapi aku bisa bilang ini padamu. Kami benar-benar ahli dalam apa yang kami lakukan. Dan sekarang, bro, kami belum selesai. Oke, kalau kamu mau duduk di sana dan ikut ceritamu, silahkan. Kamu minta pengacara, jadi aku nggak perlu jawabanmu. Cukup dengarkan aku ya. Pengacaraku nggak bisa menemukanku. Ya, aku mengerti itu. Aku cuma mau kamu dengarkan saja. Jangan jawab, aku nggak nanya apa-apa. Aku cuma mau bilang sesuatu padamu. Kamu akhirnya melukai seseorang di depan putrinya, kan? Yang tahu, pikirkan itu. Kami punya bukti untuk membawamu ke sini dan menuntut atas pembunuhan itu. Aku nggak perlu jawabanmu, cuma mau bilang sesuatu. Kami ahli dalam pekerjaan kami sudah duduk di sini dengan ratusan orang di tempat yang sama seperti kamu sekarang. Benar, yang merasa bisa lolos atau atasi ini, benar dulu bro. Kamu terlihat seperti monster karena memang kamu seperti itu. Menurutku, kamu memang seperti itu.
Kamu membunuh seseorang di depan anak perempuan 3 tahun. Bayangkan, jika ibumu dibunuh di depan adik-adik perempuanmu. Kami akan lakukan seperti yang kulakukan. Kamu perlu ke kamar mandi atau ada yang salah, kamu akan pergi ke sana. Saya punya pertanyaan. Saya juga harus pipis. Satu lagi, bisakah kalian bawa daftar kontak untuk ponsel saya? Karena saya juga punya. Pembayaran kartu kredit yang jatuh tempo besok atau lusa supaya saya bisa membayarnya lewat rekening bank saya. Kamu minta pengacara kan? Ya, jadi sekarang tidak bisa. Tidak seharusnya saya kasih formulir persetujuan ke kamu saat kamu minta pengacara. Oke, ponselmu sekarang jadi barang bukti. Saya sudah minta pengacara untuk urusan selanjutnya dan merasa sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Jika kamu meminta pengacara, mereka akan mewakili kamu sepenuhnya. Jadi jika saya melakukan itu, saya melanggar hakmu. Saya bukan tipe orang seperti itu. Kami akan mengantarmu ke kamar mandi sekarang. Tunggu sebentar, saya akan membantumu. Jadi setiap pengacara saya datang menemui saya, dia membawa ponsel saya. Pengacaramu tidak akan memegang ponselmu. Kami yang memegang ponselmu. Bagaimana saya bisa akses ponsel saya agar bisa melakukannya? Karena saya akan mengambil. Sebentar, kamu akan ada orang lain yang akan mengambil apapun yang kamu mau. Tapi saya mengerti. Tapi rekening bank saya. Kamu tidak sadar akan masuk penjara karena pembunuhan tingkat 2. Membayar kartu kredit bukanlah hal utama yang perlu dikhawatirkan. Menurut saya, pikirkan baik-baik loh, kamu salah paham. Saya paham. Tapi saya juga harus mentransfer tabungan untuk ibu saya. Tidak ada apa-apa sekarang, kami tidak memberi akses apapun. Joy Nath dibiarkan duduk menunggu tim teknisi TKP mengumpulkan DNA dan bukti lain. Surat perintah DNA untukmu sudah ada, oke? Kami juga foto surat perintah penggeledahan DNA lain. Siapa yang telah kesini atau TKP. Dan aku sudah ambil sampel mulutmu. Salio. Jadi apa yang terjadi dengan DNA? Dan hasilnya mungkin tidak cocok. Hah? Bagaimana kabar makan malam itu? Mari kita periksa Boomer dengan cepat. Apa yang dia dapatkan? Sebuah kutipan yang akan kamu lakukan. Teknisi TKP mengambil pakaian Joy Nath, memakaikannya baju putih, lalu membiarkannya duduk lagi. Joy Nath didakwa pembunuhan tingkat 2 dan penganiayaan anak. Dia mengaku tidak bersalah dan akan kembali ke pengadilan 31 Maret 2026 untuk pembaruan status. Itu saja episode Law and Crime kali ini. Saya Angelette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.